Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Wijaya dengan NIM 4321 90 184, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai proposal yang telah saya buat untuk penelitian dengan judul yang saya pilih adalah Pengaruh Penerapan e-filing, Kebijakan Insentif Pajak Pemerintah, Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi, dengan dosen pembimbing Dr. Deden Tarmidi, MAK, PKP. Fenomena yang peneliti amati melalui media internet sekiranya terdapat 5 fenomena yang menarik perhatian peneliti. Yang pertama adalah kurang sosialisasi, kurang pengetahuan perpajakan, sering jerat wajib pajak. Kurangnya pengetahuan pajak mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga akhirnya seseorang harus berurusan dengan hukum, bahkan bisa sampai di penjara. Yang kedua, kurang kesadaran. Kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah. Rendahnya rasio pajak menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta kemampuan pemerintah dalam menggali sumber penerimaan pajak dari sektor-sektor ekonomi belum optimal. Yang ketiga, kelemahan regulasi. Ibu Sri Mulyani sentil pajak soal rumitnya prosedur dan korupsi. Pajak harus tetap memberikan prosedur sederhana dan singkat untuk masyarakat luas. Pembayar pajak tidak ingin dibebani dengan proses yang rumit. Pendapatan dan status pendidikan rendah. Penerimaan pajak Indonesia masih rendah. Penerima pajak rendah dikarenakan unit menengah, kecil, dan mikro yang belum melakukan pembayaran pajak karena menilai bayar pajak sebagai bentuk penjajahan. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum bagi pengemplang pajak lemah, desak didik jurusita. Ketiadaan jurusita akan berdampak pada kepatuhan subjek pajak dan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak. Akibatnya penegakan hukum di bidang perpajakan selama ini sangat lemah. Pemerintah tidak bisa mengambil langkah hukum, hanya bisa memberikan teguran sampai teguran 3. Oleh sebab itu, pemerintah didesak untuk mendidik sejumlah PNS sebagai jurusita. Dan dari fenomena inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan judul proposal peneliti. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Berdasarkan judul proposal yang peneliti ambil, perumusan masalah yang dapat ditarik antara lain: yang pertama, apakah penerimaan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi? Yang kedua, apakah kebijakan insentif pajak pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diketahui tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan e-filing, kebijakan insentif pajak pemerintah, kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Selanjutnya adalah teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi. Teori mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, motif, atau sebab perilaku yang diperbuat oleh orang tersebut. Teori atribusi kemudian dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori tersebut terus direvisi, diperluas, dan dikembangkan oleh Harold Kelly pada tahun 1972 sampai 1973, di mana di dalamnya menjelaskan mengenai bagaimana seseorang menarik kesimpulan tentang apa yang menjadi sebab atau apa yang menjadi dasar orang melakukan perbuatan dengan cara tertentu. Teori atribusi relevan untuk menentukan sikap patuh atau tidak patuh oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori atribusi dibagi menjadi dua, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, dan atribusi eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar atau terpaksa berperilaku demikian karena alasan situasi, keadaan, dan kondisi. Penerapan e-filing masuk dalam atribusi eksternal. Intensi wajib pajak untuk menerapkan e-filing dalam pelaporan SPT sangat berhubungan dengan perilaku wajib pajak yang disebabkan oleh dorongan eksternal. Yang kedua, kebijakan insentif pajak pemerintah masuk dalam atribusi eksternal. Kebijakan insentif pajak pemerintah menjadi penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, kualitas pelayanan Fiskus masuk dalam kombinasi antara atribusi internal dan atribusi eksternal. Pelayanan yang diberikan Fiskus dapat memberikan sifat, karakter, dan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19, menyebabkan wajib pajak menjadi terbatas dalam memperoleh informasi karena tidak tatap muka, dan mengharuskan wajib pajak untuk melakukan
layanan pajak melalui online akibat situasi tersebut. Selanjutnya, penelitian terdahulu dalam tabel, pilih yang terbaik atau jurnal utama. Peneliti memiliki jurnal utama dan terbaik sebagai bahan referensi pada penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Yang pertama, dari Inyoman Darmayasa dan kawan-kawan, dengan judul E-Filing dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang kedua ada Salman Latif dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yang ketiga adalah Juardi dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya adalah Rangka Pemikiran. Diketahui bahwa terdapat 3 rangka pemikiran berdasarkan variabel independen yang dipilih. Yang pertama adalah pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Dirjen pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam memutuskan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang tidak memahami sistem kerja e-filing secara jelas akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Sebaliknya, wajib pajak yang taat tentu lebih memahami secara baik sistem kerja e-filing. Inyoman Darmayasa dan kawan-kawan tahun 2020, penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hipotesis penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, pengaruh kebijakan insentif pajak pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Pemerintah mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang kurang mendapatkan informasi mengenai kebijakan insentif pajak dari pemerintah di situasi tertentu, misal pandemi COVID-19, secara jelas akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Sebaliknya, wajib pajak yang taat tentu lebih memahami secara baik informasi mengenai kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian Salman Latif dan kawan-kawan tahun 2020, kebijakan insentif pajak pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hipotesis kebijakan insentif pajak pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, pengaruh kualitas pelayanan Fiskes terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Fiskes mempengaruhi persepsi sifat, karakter, sikap wajib pajak untuk bertindak melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan aparat pajak atau Fiskes secara jelas akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Sebaliknya, wajib pajak yang taat adalah mereka yang merasa puas dengan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari pelayanan para aparat pajak atau Fiskes yang berkualitas. Berdasarkan penelitian Juardi dan kawan-kawan, tahun 2021, kualitas pelayanan Fiskes berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hipotesis kualitas pelayanan Fiskes berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut Sugiono, penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Pada penelitian ini terdapat variabel independen sebagai yang dapat mempengaruhi atau sebab dan variabel dependen sebagai yang dipengaruhi atau akibat. Tujuan dari penelitian kausal adalah untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Penelitian ini akan menggunakan metode survei, di mana dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada para responden dengan data yang diperoleh adalah data kuantitatif, sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang relevan dan reliable. Penelitian yang sedang dilakukan peneliti saat ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi dengan variabel independennya yaitu penerapan e-filing, kebijakan insentif pajak pemerintah, dan kualitas pelayanan Fiskes. Selanjutnya adalah operasional, variabel, dan skala pengukuran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel bawah ini. Yang pertama adalah variabel penerapan e-filing atau X1 dengan 5 indikator yang bersumber dari Siti Kurnia Rahayu. Untuk skala pengukuran pada variabel ini adalah skala ordinal. Yang kedua ada variabel kebijakan insentif pajak pemerintah atau X2 dengan 2 indikator yang bersumber dari Rulyanti Susi Wardani. Dengan skala pengukuran pada variabel ini adalah skala ordinal. Yang ketiga, variabel kualitas pelayanan Fiskes atau X3 dengan 5 indikator yang bersumber dari Siti Kurnia Rahayu. Dengan skala pengukuran pada variabel ini adalah skala ordinal. Yang keempat, variabel kepatuhan wajib pajak atau variabel Y dengan 4 indikator yang bersumber dari Wardani. Untuk skala pengukuran pada variabel ini adalah skala ordinal. Skala pengukurannya menggunakan skala ordinal atau Likert dengan poin 1-5, yang mana poin 1 diartikan sebagai sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju,
poin 3 netral atau ragu-ragu, poin 4 setuju, dan poin 5 sangat setuju. Selanjutnya adalah populasi dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang melakukan kegiatan usaha bebas di kawasan Pasar Laris, Taman Cibodas, Kota Tangerang sebanyak 125 populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik probability sampling, yaitu simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dan populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada karena anggota populasi dianggap homogen. Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Solvin, di mana N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 ditambah N dikali E kecil pangkat 2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 55,56. Kemudian dibulatkan menjadi 56 sampel dari 125 populasi. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode pengumpulan data berkaitan dengan jenis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan atau studi lapangan. Studi lapangan ini juga ada kaitannya dengan data primer, di mana dilakukan dengan menentukan lokasi penelitian dan responden yang sesuai dalam memperoleh data dan informasi yang valid dan relevan. Penyebaran kuesioner ini ditujukan kepada para UMKM yang menjalankan usahanya di Pasar Laris, Taman Cibodas, Kota Tangerang. Peneliti menyiapkan kuesioner dalam 2 bentuk, yakni melalui online atau Google Form dan melalui offline atau hard file. Kuesioner ini hanya bentuknya saja yang beda. Untuk isi kuesionernya sendiri adalah sama. Tujuannya untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada salah satu bentuk kuesioner tersebut. Dan peneliti memastikan bahwa satu responden hanya mengisi satu bentuk kuesioner, supaya tidak terjadi data yang ganda. Teknik analisis data. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan program software SPSS atau Statistical Package for Social Sciences versi 22. Beberapa teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian yang kelima ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T atau uji parsial, uji koefisien determinasi, dan analisis regresi linier berganda. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.